Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Anggi dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan sejarah perlawanan Sisingamangaraja 12. Terdapat 4 materi pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, biografi Sisingamangaraja. Yang kedua, latar belakang terjadinya perlawanan Sisingamangaraja 12. Yang ketiga, tokoh-tokoh Perang Batak. Yang keempat, dampak-dampak dari Perang Batak. Sisingamangaraja 12 merupakan raja yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1845 ini memiliki nama lain Patuan Bosar pada masa kecilnya. Ketika Sisingamangaraja 12 dinobatkan menjadi Raja Batak, waktu itu umurnya masih sekitar 19 tahun. Sampai pada tahun 1886, hampir seluruh wilayah Sumatera sudah dikuasai Belanda, kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja 12 yang masih muda. Namun, pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 berhasil ditangkap di dekat Aik Sibulbulon, daerah Dairi, dalam keadaan lemah. Dan akhirnya Sisingamangaraja mati terbunuh di tempat saat melakukan perlawanan terhadap Belanda. Latar belakang terjadinya Perang Batak atau perlawanan Sisingamangaraja. Perang Batak atau Perang Sisingamangaraja dimulai dari tahun 1878 sampai 1907 yang terjadi selama 29 tahun. Perang ini merupakan perang yang paling lama terjadi di Indonesia. Awal mula terjadinya perlawanan Sisingamangaraja 12 terhadap Belanda dilatar belakangi oleh pasukan kolonial Belanda yang membawa para zending dan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak, serta berupaya untuk memperluas kekuasaan Belanda di Sumatera Utara. Hal tersebut membuat Sisingamangaraja 12 melakukan perlawanan terhadap Belanda, karena Raja Sisingamangaraja takut apabila rakyatnya tidak memperhatikan pemimpinnya lagi. Perlawanan ini dikenal dengan nama Perang Tapanuli atau Perang Batak. Perang Batak berakhir dengan tertembaknya Sisingamangaraja 12 dan Belanda berhasil melakukan praktik monopoli dan kristenisasi di Batak. Ini dia situasi Perang Batak. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Batak. Yang pertama ada Raja Sisingamangaraja yang lahir pada tanggal 18 Februari 1845. Yang kedua ada Kapten Hans Christoffel. Ia lahir pada tahun 1621 dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1676. Yang ketiga ada Van Dalen. Ia lahir pada tanggal 23 Maret 1863. Dan yang terakhir ada Pendeta Nommensen. Ia lahir pada tanggal 6 Februari 1863. Dampak-dampak Perang Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh dan banyak kerugian yang ditimbulkan. Rumah-rumah hancur terbakar, agama Kristen saat itu merajalela tanpa terhalang oleh apapun dan siapapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami kerugian dana yang disebabkan karena saat bersamaan Belanda juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga didatangi pasukan-pasukan dari luar yang dibayar mahal. Dampak-dampak Perang Batak di bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Di bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya seperti tembakau. Di bidang agama, tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Karena pada sebelumnya, masyarakat Batak menganut agama animisme, yaitu percaya kepada ruh-ruh leluhur. Dan mayoritas penduduknya menganut agama Maling. Akhir dari perang ini adalah ketika Belanda sudah mengetahui apa kelemahan Raja Sisingamangaraja 12 ini. Karena semasa hidupnya Raja Sisingamangaraja tahan terhadap peluru, tahan terhadap senjata apapun, kecuali beliau tidak boleh terkena darah. Pada saat itu, anak-anaknya tertembak peluru oleh pasukan Hindia Belanda. Nah, akhirnya Raja Sisingamangaraja ini ingin menyelamatkan anak-anaknya. Beliau tidak peduli ketika darah yang sudah berlumuran di tubuh anaknya sudah terkena tubuhnya juga. Jadi akhirnya itu Raja Sisingamangaraja tewas bersama anak-anaknya tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.